Bila, Yes, ya. Bila kan dari dulu kan ya motoran kayak lu bilang tadi, bukan banyak ya, hampir 90% teman lu dulu cowok sebelum ada si geng-geng cewek ini gitu. Sampai sekarang sih emang lebih banyak cowok berarti. Iya, maksudnya kan, nah itu kalau touring, kan suami lu kadang ikut kadang enggak. Kalau dia lagi nggak ikut, sekarang suka ada jealous-jealousnya nggak? Dulu belum ada dia. Oh. Zaman-zaman motor bike emang belum ada dia? Belum lah, jauh. Itu dulu masih yang lain. Tapi beneran Riz, gue itu dari dulu touring sama cowok. Kalau sekarang mungkin dia cemburuan banget kan orangnya. Parah. Kalau bisa gue tidak keluar rumah dia. Gue tidak keluar rumah. Enggak, tapi memang gue karakternya hampir sama untungnya sama dia. Maksudnya bukan anak keluar malam. Kerja doang. Ya lo tau lah ya rutinitas. Saya tahu rutinitas kalian. Dan suami gue ya. Kalau dulu itu gue memang belum sama dia. Jadi justru gue ketemu dia itu momennya unik banget. Apa uniknya? Kan gue sebelum sama dia gue deket sama orang adalah. Iyalah sama orang. Lama lah ya. Sama orang masa sama macan. Adalah sama orang lah ya. Iya. Nggak usah kita sebut. Nggak usah kita sebut. Ya. Berbahaya itu. Yang di. Lumayan lama lah. Iya yang itu dah. Itulah. Yang gue pernah gue lihat juga bukan sih? Bukan beda lagi. Yang tiap hari Senin. Bukan. Setiap hari Senin siapa sih? Setiap hari Senin. Ngumpulnya malam-malam. Kamu ditemeninnya sama Tias. Itu sebelumnya ada lagi. Sebelumnya ada lagi. Itu malah gue nggak serius. Beda agama, Riz, yang itu. Iya. Justru sebelumnya gue deket sama orang tuh lama 3 tahunan. Tapi nggak ada yang tahu. Iya. Terus sampai detik ini. Iya. Laki gue doang yang tahu. Gila, hidup gue misterius banget ya. Terus gila, hidup gue lu bongkar-bongkar banget kayaknya. Lu kata hidup gue Lego. Lebih menarik. Bongkar pasang ya. Iya, mohon maaf. Gimana tadi? Jadi sebelum dia itu gue sempat deket sama orang 3 tahun. Terus gue deket sama yang malam Senin itu, tapi gak cocok. Nah ini gue balikin tanya ke lo nih. Lo percaya gak bahwa perbedaan itu menyatukan sebuah hubungan? Perbedaan itu menyatukan sebuah hubungan. Percaya nggak? Nggak tahu gue jawabannya itu. Nah, gue nggak percaya soalnya. Nggak percaya karena? Buat gue, sebuah hubungan itu minimal harus punya kesamaan 70%. Ya, kita nggak bisa nakrak kalau orang bilang dari mana lo tau 70%. Tapi kan lo secara insting lo pasti tahu lah. Insting dan keseharian. Betul. Gitu. Kalau gue dulu itu pas gue deket sama si X itu, sebelum si Niko ini, nggak cocok hidupnya. Jadi kayak dia, emang gak cocoknya apa misalkan? Dia anak malam. Memang pekerjaannya, gue tidak bisa bilang nggak baik, tapi memang pekerjaan dia di situ. Gue itu pekerjaan dia bukan sebagai bartender dong. Bukan. Owner dong. Bukan owner, stripper. Enggak dong. Enggak. Jadi dia itu kayak gue itu dulu jam 10-11 tuh udah ngantuk, Chris. Gue udah tidur. Sedangkan dia baru hidup jam segitu sampai pagi-pagi gue baru bangun, dia tidur. Pernah gue coba memaksakan diri untuk ikut dalam kehidupan dia. Mencoba lah nih. Karena buat gue hubungan kan harus menyesuaikan. Lo gak boleh egois juga. Gue begini, gue begitu. Gak boleh idealis terlalu tinggi lah. Gak boleh gitu. Jadi gue mencoba masuk, tapi ternyata gue gak nyaman. Gue pulang pagi, gue terus tidur gue berantakan, kerjaan gue jadi gak kepegang, gue gak nyaman. Akhirnya gue memutuskan untuk saat itu ya, gue berdoa gitu sama Tuhan. Gue bilang, gue serius banget gak di sini. Gue berdoa gitu. Kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Terus ya udahlah, kayaknya gue nggak perlu nikah ya. Waktu itu gue ngomong gitu. Kayaknya gue nggak perlu nikah kali ya, karena ya udahlah, gue mau mengabdikan hidup gue, semua kerja gue itu buat orang tua gue, buat anak-anak kakak gue. Jadi ke anak kakak ya udah, yang lu bahagiakan mereka inilah. Iya, gitu. Cukup buat gue karena sebagian besar kebahagiaan gue itu ternyata keluarga. Jadi gue merasa kayak udahlah, gue nggak nikah nggak apa-apa kali ya. Kalau Tuhan nggak kasih gue pasangan yang memang sesuai dengan gue, kayaknya gue nggak usah memaksakan harus menikah. Bagi itu kayaknya nggak harus nikah deh. Dan nggak harus buru-buru juga. Betul. Kenapa emangnya? Apa? Ada hubungan yang buru-buru gitu? Enggak ada, bila. Jadi gue merasa kayak waktu itu. Tapi ini Tuhan menjawab doa gue itu, makanya gue bilang Tuhan tuh baik banget. Abis ngomong gitu,
gue ketemu Niko lagi. Setelah gue dulu pernah ketemu urusan kerjaan, gue ketemu dia lagi. Oh, lu tuh sebelumnya pernah ada Sudah ketemu kenal. Niko. Iya, tapi gak pernah ngobrol. Iya. Memang di dunia motor juga. Iya, tapi gak pernah ini dia sponsor motor baik dulu. Tapi gue pun gak sadar ada dia. Oke. Nah, gue ketemu gak pernah ngobrol. Gue ketemu lagi di saat gue baru ngomong gitu. Gue bilang sama sahabat gue, ke Bali yuk gitu. Refreshing aja. Gue bilang motoran, temenin gue motoran, lo naik mobil aja gitu. Ya udah, gue motoran sendiri. Gue ketemu dia lagi, tapi gue juga gak ngobrol. Kayak cuman, hello. Hai gitu ya, aja. Udah 3 bulan kemudian kita dipertemukan sama satu momen yang mungkin kayak, kok nyambung ya gitu. Ternyata nyambung. Tapi gue bilang, gue udah gak mau pacaran ya. Terus dia bilang, kenapa gitu. Dengan singkat padat jelas gue bilang, ya terlalu banyak hal-hal yang menurut gue gak masuk akal aja. Ya buang-buang waktu salah satunya. Karena gue emang gak pernah yang deket-deket gak jelas tuh gue gak pernah. Dan takut juga, males juga untuk kecewa lagi, males juga ya. Mau mulai lagi gitu. Yeah. Tapi gak lama terus dia nemuin bokap gue, ngajakin gue nikah. Tapi gini ya, tapi bener nih. Ini menurut gue gitu ya, di kehidupan itu gak ada yang pasti. Betul. Ada yang pacaran lama tapi gak jadi nikah. Ada kan? Ada yang pacarannya lama banget sampai nikah terus sampai bahagia banget ada. Betul dong. Ada juga yang pacaran lama menikah bentar doang, habis itu bisa. Nah, ada padahal pacaran mereka cocok aja ya gitu ya. Tapi mungkin waktu itu lo sama dia kurang komunikasi. Kok lo sih? Kok langsung menunjuk lu, kan kita lagi ngomongin nih. Siapa sih? Kan kita lagi ngomongin orang di luaran sana gitu. Di luar sana. Iya maaf ya. Gue pikir lagi curhat. Ya kan boleh loh di acara ini lo boleh curhat. Acara gue kan lo boleh curhat di sini. Enggak. Nah, tapi ada juga nih Res yang baru kenal, kemudian menikah cocok. Selama lebih melewati pernikahan usia 10 tahun baik-baik saja, 20 tahun baik-baik ada. Tapi ada juga yang seolah-olah datang, gue lebih baik daripada pacar lo sekarang, gue nikahin lo sekarang. Ternyata setelah menikah gak cocok terus pisah. Ya ada. Iya kan? Ada. Jadi menurut gue kayak gak ada yang bisa dipastiin dari. Ya apalagi kita sebagai manusia terbatas lah, akal dan buninya gak bisa memprediksi masa depan. Betul. Yang pasti cuma 2 kalau buat gue. Apa itu? Yang pertama, yang namanya bahagia sama sedih itu gak ada yang selamanya, permanen. Gak ada yang permanen. Ya. Berganti terus. Kadang lu senang, kadang lu sedih, itu akan terus berganti. Ya sama kalau kita juga lagi merasa kita lagi di bawah banget, gua kok sial banget ya. Tuhan juga udah mentok nih di bawah sama Tuhan. Betul. Ke bawah kan satu-satunya jalan ya way up lah ke atas gitu. Itu kan berarti lo harus mengambil sikap sendiri kan. Satu lagi yang pasti buat gue, gak ada seorang pun yang bisa menjadi hakim untuk hidup orang lain. Punya pasangan yang sefrekuensi itu menyenangkan. Itu sangat menyenangkan. Tapi gak semudah itu juga. Betul. Kayak ngomongin bisnis tuh di motor apalagi ya. Dan yang gue besarkan ini kan bayinya Niko. Semoga garage ini bayinya Niko. Ya, dulu kan udah pernah ada di Bali toh. 7 tahun. Sebelum ada lu gitu. Sebelum ada gue, bisnisnya itu kayak kalau gitu deh. Iya. Terlalu banyak asas bro. Asas bro dan dia passion. Iya. Buat dia nih ya jujur, dia itu lebih memperlakukan dengan baik motornya daripada anaknya. Beneran. Ya karena memang kan kalau gue lihat sih Om Niko jatuhnya seniman. Banget. Dia seneng bikin motor. Betul. Untung nggak untung itu nomor 18 gitu. Nah, kan tapi susu anak mahal. Iya, bener. Makanya hadirlah kamu di situ dari sisi keuangan marketing. Iya betul. Gitu. Nah itu jadi kayak misalnya dulu dia tuh kayak fokusnya bikin motor. Dia sebulan dulu bisa bikin 30-40 motor. Sekarang gue kerucutkan. Tapi itu juga melalui obrolan yang panjang banget ya. Kayak gue nih menanyakan pendapat dia pribadi kayak, is it okay if your baby, kita sebutnya tuh your bayinya dia, if your baby, terus dia selalu bilang our baby, karena ini bisnis yang kita bangun bareng-bareng bersama. It's our baby. Gue rubah sedikit konsepnya karena kalau di Jakarta terus-terusan optimis dengan bisnis custom, ini banyak banget nih, lingkupnya luas banget. Akhirnya kita mulai masuk ke lifestyle. Ya. Aparel. Bikin aparel. Tuh. Our next vision itu kita pengen bikin akademi, sekolah untuk teman-teman. Jadi yang berhubungan dengan otomotif, F&B, terus juga kita juga mau bikin kayak pendidikan untuk UMKM.
Nah itu yang lagi jadi target berarti kita dari depan. segi human resources-nya, maksudnya SDM-nya, Yes. tekniknya, montir lah kasar-katanya gitu. Kita Terus dari segi bisnisnya juga bisa. Oh ternyata Benar. motor tuh bisa nyambung ke kafe loh. bener. Jadi kita nggak mau bikin orang lo bagus, kemampuan lo bagus, tapi lo harus kerja sama kita nggak. Justru lo harus bikin usaha lo sendiri. Bukan dia dipekerjakan untuk bikin kita makin kaya, tapi lu bikin IP lu sendiri, lu Yes. bikin brand lu sendiri, gitu. Nah ini. itu yang lagi gue sama Niko bener-bener perjuangkan banget di setahun belakangan ini. Sama sekarang role bisnisnya berubah jadi B2B, jadi brand to brand. Ya. Makanya KFC kalau mau bikin motor, Anda cocok sekali. Tapi memang itu kan dulu pernah kita omongin ya. Iya, kita pernah Waktu bilang gue kan. masih sering disemprot, terus KFC nggak mau apa bikin satu motor. Ya Tapi ya gue bilang. bikin satu motor keliling Jakarta ya satu Jakarta ngelihat waktu San Mori, KFC Karena bikin motor gitu. Ini satu yang gebrakan baru, gue baru kerja sama salah satu brand alkohol yang sangat ketat secara rules bahwa motoran tuh sama alkohol nggak nyambung. Iya. Karena dia perusahaan keluarga juga ya. Betul. Jadi ribet ngambil keputusan tuh. Bukan ribet dong, dia bijaksana. Bijaksana. Lah, emang lo nggak begitu? Aduh, Spontan aduh, sekali. pegel. Jadi akhirnya kita bikin kerjasama dan kita bekerja sama selama setahun, terus kita bikin motor juga buat mereka, buat jadi something yang justru kita balik pola pikirnya. Responsibility dalam berkendara itu yang perlu ditanggung jawabin. Kayak kita nih, Niko, gue, kalau ada customer ke tempat kita malam minggu misalnya ada akustik, Ya, saya kan menyaksikan sendiri ya. banyak minum sampai nggak bisa pulang, kuncinya kita tahan. Ya. Nggak ada seorang pun yang boleh keluar dari parkiran kita dalam keadaan tidak sadar. Ya berarti Mas Bila ya memang Bila juga bikin komunitasnya ya drink with responsibility gitu-gitulah ya gitu. Dan Gue beneran kalau di industri otomotif gue bukan lagi pengen kelihatan keren. udah lewat lah masa pengen kelihatan keren, udah lewat. Iya, sudah lewat banget kayaknya. Sekarang gue tuh bener-bener concern banget gimana bisnis ini bisa berguna untuk banyak orang lain gitu. Karena setelah gue lihat peminatnya banyak banget, Riz. Ya, apalagi peminat ilmunya. Maksudnya kan ya selama ini kita tahu orang kalau mau belajar montir kan harus SMK dulu. Betul. Apa segala, nggak bisa dengan secuma-cuma ini. Nah ini kan bisa dengan kasar katanya kalau lu jadi bikin, ya orang tinggal daftar doang, ya udah ayo sini gitu. Nah, walaupun nantinya ke depannya kalau semakin besar memang akan berbayar, tapi murah banget. Murah. Namanya judulnya kan membantu ya. Betul. Bukan jadi, ngerjain. Subsidi kita bilangnya. Subsidi. Jadi kita pengennya semua ilmu yang kita punya tersampaikan juga, teman-teman nggak cuma bisa jadi employer juga, tapi bisa jadi bisnis kecil lah. Seenggaknya buat kayak misalnya keadaan kayak kemarin pandemi kan, atau keadaan kayak kemarin yang kita duga ini berkepanjangan. Orang kan harus bisa hidup dari tangannya sendiri. Nah itu yang buat gue kemarin kayak concern banget. Gue ya jujur, karyawan gue gak ada satupun yang gue berhentikan. Iya dong. Orang saya masih lihat sama semua kok. Ya. Yang bengkel ya, terutama bengkel ya. Terutama hampir semua tapi Riz. Karena yang gue lihat gini, kacamata gue bukan mereka doang. Tapi mereka tuh punya anak, punya istri, ibu yang mereka tanggung. Jadi waktu itu gue bilang gini, it's okay kalau finansial kita berantakan. Agak berantakan di masa ini. Tapi at least itu bisa mensupport teman-teman. Nanti insya Allah ketika keadaan sudah mulai membaik, yuk kita hajar lagi gitu. Makanya. Dan mudah-mudahan juga sih orang-orang yang dibantu itu ingatlah setidak-tidaknya, nasib lu tuh. Enggak sih Riz. Ya mungkin lu nggak mau ngomong sih, gue harusnya yang si dibantu-bantu itu harusnya lu jangan dikasih enak kurang enak gitu. Lu lihat teman-teman lu yang di tempat lain tuh di layoff semua gitu. Cuman kalau nggak tahu ya gue. Nggak, itu jadi pemicu semangatnya tuh. Wih, biar sini harus lebih 2 kali nih kita kerjanya gitu. Iya, tergantung manusia. Iya, tergantung manusia. Masih harusnya punya pola pikir yang seperti itu juga kan. Iya, tapi kalau gue pribadi gue Niko gitu. Kayak kadang suka, makanya nih mungkin agak bertolak belakang sama karakter gue yang ramah tamah suka bercerita ini ya. Gue tuh kan orangnya agak ketuaan dari umur gue. Karena nggak tau, mungkin ini makanya gue bilang dewasa sebelum waktunya. Iya, mungkin karena itu masa kecil gue kan keluarga gue pernah susah banget, benar-benar susah di titik yang. Jadi lu harus bijaksana dalam kehidupan gitu, karena didewasakan sama keadaan, keterbatasan ekonomi dan lain-lain. Lebih dari itu. Jadi dan ada satu orang bilang semakin kita kuat menyimpan cerita terburuk kita, itu lo akan semakin kuat karena berarti lo tidak minta orang lain untuk kasihan sama perjalanan hidup lo, gitu loh. Dan gue mencoba untuk itu
Mungkin orang-orang yang tahu, mungkin orang-orang terdekat gue doang gitu. Tapi dari situ mungkin pola pikir gue memang agak lebih tua. Kayak bokap gue bilang, kalau sampai ada laki-laki yang mukul kamu, bokap gue nggak pernah bilang sama bapak, nggak pernah. Tinggalin, nggak usah kamu balas, nggak usah kamu lawan. Nggak penting, karena ya sudah, berarti lo cukup bijaksana untuk mencari kebahagiaan lo yang lain. Nah itu yang gue rasakan dalam bekerja. Ada orang yang, gue nggak bilang gue baik ya, tapi ada orang yang sudah begitu gue coba untuk support hidupnya, kemudian melakukan sesuatu hal yang mungkin mengecewakan, gue gak akan pernah marah. Kayak suatu saat mereka datang minta tolong, kalau gue sanggup gue akan tolongin, tapi kalau enggak gue juga gak akan membenci dia gitu. Nah itu yang dikhawatirkan almarhum nyokap gue dulu, karena menurut dia kelemahan gue adalah terlalu baik sama orang, nanti disalahgunakan. Betul, karena dulu kan gue masih sendiri kan, jadi belum, buat gue uang yang misalnya gue kerja gue punya, itu semuanya gue alokasikan untuk keluarga gue, karena gue gak hobi ngapa-ngapain. Belanja barang branded tidak. Tidak. Iya kan? Handphone kali ya harus ganti ya. Nggak Bil, tapi kalau handphone tolong lah. Maksud gue bukannya maksudnya demi gengsi, bukan. Maksudnya di dekat bengkel lu itu, jalan ke depan ruko, ada 8 ruko lah, paling cuma 50 meter. Itu ada tempat servis iPhone. Nggak usah diganti. Daripada ganti layar nih 800.000, terus kamera belakang juga pasti harus diganti, mending gue ganti baru nih. Nanti nah aja. itu lu tahu, mending ganti baru. Ya nanti kan belum waktunya, Riz. Ya udahlah, itu udah waktunya lah, Bil. Ya ampun, masih imut. Kalau bagus, bersih, terus nggak kenapa-kenapa ganti, iya mungkin belum waktunya. Coba lihat kameranya sini, biar orang-orang lihat. Nggak, orang ntar takutnya nyangka gue yang lebay. Karena gue dong yang pernah lihat kamera lu. Nggak, ini biar orang-orang lihat. Masih bisa tuh foto. Enggak, mana sih kalau mau selfie? Jangan dong, belakang Nih mendingan. ya, teman-teman lihat nih. Gua nggak bohong. Nah itu kamera dong. Ini kamera. Diburem-buremin. Nih lu lihat. Efek itu efek. Ya kan kelihatan nggak di kamera, Ji? Maksudnya biarpun dia bukan public figure, biarpun siapa-siapa, belilah, gantilah gitu. Tolonglah. Ya kan? Gue emang kadang gitu suka pelit kalau buat diri sendiri. Jangan dong. Enggak lah. Lu gak pelit sama diri lu sendiri. Apa? Untuk hal-hal tertentu lu enggak. Contohnya? Beli motor. Iya beda dong. Iya lah. Tapi gue mikir loh, gue beli mobil aja mikir 3 bulan, Riz. Iya, beli mobil mikir 3 bulan, sampai sekarang mobilnya kan lebih dari 2. Hah? Itu laki gue, Riz. Iya. Masa mobil gue dijual diganti sama kampret laki. Nah, tapi kalau lu beli aparel motor, beli motor. Ya, emang otak lu harganya berapa? Ayo. Lo hitung-hitungan beli helm, otak lo emang harganya berapa? Walaupun otak lo pasti mahal banget, Riz, nggak pernah dipakai kan? Enggak, maksud gua kalau motor, kalau helm iyalah untuk safety dan riding gear segala macam. Ya beli motor juga kan lu sekalinya beli mah. Ya tapi kan kalau motor itu investasi bisnis. Betul, udah sama kayak bapak-bapak rumah tangga alasan lu nih. Jangan gue bapak-bapak. Tapi benar, kalau gue investasi bisnis, Riz, iya sih. Gue pekerjaan gue sebagian besar otomotif. Ya, maksudnya berguna lah, bukan hambur-hambur duit banget gitu. Toh nanti akan ada balik lagi nih duitnya gitu. Benar. Kan kalau tadi lu bilang helm keselamatan, ya beli yang mahal ya iya dong buat kepala kita juga, gitu, bukan kepala orang lain. Berarti kalau lu riding gears buat cewek-cewek yang kalau masih geng-geng ini namanya apa sih? Apa ya? Ya sebut saja mereka mawar. Jangan dong. Kalau mawar satu. Oh iya. Dia kalau mawar yang satu lagi lagi ribet, lagi banyak keliling YouTube. Boleh diundang sini nggak? Nggak usah. Kalau ini kita nggak punya geng apa-apa sih, kayak kita nyebutnya Canda Morning Ride, karena kalau ketemu Chan Mori bukan San Mori. Oh, Chan Mori. Canda Morning Ride. Karena 90% tertawa, ridingnya 10% aja. Yang penting nyampe, baru dari Smoke Garage ke Senayan doang. Bil, kapan nyampenya ini? Capek, keram, panas. Oke, kita berhenti ya di jalan bumi, kita ngopi. Tapi kan yang penting silaturahminya seru-seruan. Jangan salah loh, mereka kemarin gue habis lahiran. Ini janji dari gue 7 bulan sampai gue lahiran, akhirnya baru jalan ke Bandung akhirnya. Oh iya, yang kalian kemarin ke Bandung. Cewek-cewek ke Bandung semua kita. Ada Dewi Melki naik monkey ke Bandung, keren. Gokil. Maksud gue kayak cewek-cewek tuh, kalau gue ya, tapi kan nggak mau menggurui juga. Cuman kalau gue lebih menyarankan kayak, kan sekarang banyak kayak cewek-cewek naik motor masih bawa barang-barang yang
branded apa, it's okay gitu selagi penempatannya oke. Kayak misalnya sepatu lo pakai yang branded kan gak mungkin dijambret, tapi kayak kalau lo pakai tas itu gue itu banyak banget pakai Vespa lucu gitu kan, helm terus tapi tasnya aduh, suka gue tuh khawatirnya cuman ditarik, dijambret. Bukan khawatir, itu kan sudah sering terjadi. Gue pernah, Riz. Bukan dijambret, hampir, karena gue diikutin motor. Oh, lu udah ada feeling. Iya, untung kan gue kayak abang-abang dikit ya. Jadi ya kita kan kalau cowok juga lebih aware dengan kayak begitu-begitu, kayak ini apa sih motor dari tadi kok ada terus gitu ya. Padahal gue nggak pernah pakai barang. Ya lo tau lah ya. Mungkin karena dilihat ini cewek gitu. Betul, karena dia kayaknya mantau gue dari keluar lokasi syuting. Gue pulang jam 11 padahal cuman dari Pejaten ke tempat ke Smok lah, deket kan rumah gue deket situ. Lewat Kemang situ, Ampera. Gak nyampe, lewat BMW Cilandak. Dia ngikutin terus tuh. Lu pakai motor apa? Gue waktu itu pakai Traxxon kayaknya. Ngikutin bener-bener kayak, wah ini gue udah ngeliat nih. Akhirnya gue masuk pom bensin yang rame orang. Terus dia berhenti sempat kayak nungguin gue. Terus gue buka helm, gue liatin gitu. Kayak kenapa? Lu, gua ngeh nih ada lu gitu. Iya, gua bukan berhenti mau isi bensin, bukan. Tapi gitu. Terus gue bilang, kenapa gitu. Terus orang kayak diem gitu ngeliatin, terus dia cabut. Cuman kan yang kayak gitu, gue mungkin karena lu aware karena lu sering naik motor. Betul. Kalau teman-teman lain yang misalnya riding, ketemu teman-temannya, terus pulangnya ternyata kemalaman dikit, bawa barang-barang yang mungkin asli, branded gitu. Gue khawatirnya kayak memancing orang lain aja, bukan masalah. Awalnya mungkin gak ada niat, tapi pas dilihat lumayan nih. Bukan masalah kayak emang kenapa sih kalau ya nggak apa-apa. Cuman kayak kadang buat diri lo sendiri, kalau apalagi kalau jalan jauh, gue nggak menyarankan banget kayak bawa tas. Kalau lagi motoran mah ya udahlah. Yang pakai gitu. Yang biasa-biasa aja dulu. Walaupun gue tahu lu mampu gitu. Beda kalau syuting ya, maksudnya kalau memang lo program motoran, lo syuting, memang lo diharuskan begitu, ya baru dress up. Gitu. Tapi riding gear cowok dengan cewek sama-sama aja ya safety gearnya? Sama lah. Kan gue buka safety riding juga, kelas safety riding buat teman-teman. Kemarin kebetulan teman-teman terdekat dulu, ternyata antusiasnya banyak. Gue pengen banget buka buat umum justru. Karena kan gue tergabung sama teman-teman IMI juga. Terus kita juga pengen banget bikin program khususnya buat cewek-cewek ya. Bukan gue bilang cewek nggak ngerti berkendara, banyak juga cowok yang nggak ngerti banyak. Gue aja banyak yang nggak ngerti sains-sains dari safety riding. Setelah dikasih tahu kayak oh iya gitu. Waktu touring itu bukan masalah kaki kiri doang ngasih tahu ada lubang di kiri. Betul, bukan itu doang. Bukan situ doang. Bukan itu doang gitu. Banyak sains yang kita harus tahu. Nah, ternyata safety riding itu ngasih ilmu-ilmu baru. Kayak kemarin Dewi Melki tuh bilang, gila ya Bil, ini safety riding tuh berfungsi banget. Tapi satu lagi yang bagus kemarin senanya dia itu kita pakai untuk ngarahin dia. Kayak tanjakan Kak Dewi. Ya karena sebelumnya Kak Dewi kan belum pernah bermotoran sejauh itu. Dan satu lagi Riz, jangan maksain naik motor yang bikin lo kelihatan keren. Ini saran. Kelihatannya keren, tapi dipakai nggak nyaman. Kaki lo nggak nyampe. Nah itu kan kayak bahaya banget. Kemarin sebelum touring ke Bandung, kita bener-bener, gue sehari sebelumnya gue minta dia datang, gue suruh dia cobain semua motor. Gak ada yang nyampe kakinya. Ya kan pas ada saya itu malam itu. Betul. Oh ya dulu ya. Terus yang lu dari mana sih? Itu nggak usah ditanya dong dari mananya. Saya ke situ. Intinya ya memang saya mau main ke Smok Garage. Sebelumnya ya dari rumah. Tapi kok motornya di tempat gue? Ya motornya di situ dong, ditaruh kan waktu itu mau benerin apa gitu. Yang waktu ada datang om siapa yang ngasih pengarahan. Oh iya yang ngasih banyak, pengarahan. Yang lo banyak yang jemput itu ya? Banyak jemput. Gue taksi online kali Yang waktu ada datang om siapa tuh? Kita harus ketawa biar kirain bercanda padahal mah serius. Nggak usah dijelasin dong gitu. Tapi banyak kalau menurut gua gini, cewek tuh kasiannya adalah gini, nggak dikasih pengetahuan ketika bawa motor gitu. Gua pernah lihat ada cewek bannya bocor, dipaksa hantem aja sama dia gitu. Acuh nggak acuh dia baru jalan motor udah geliduk. Maksudnya ketika cewek tuh kadang-kadang dikasih motor, mau ya dikasih tahu juga, kalau nanti kamu nggak bisa starter, ya Allah. Tuh kan dikawal. Kita berasa syuting di New York. Ada yang gitu. Kayak film-film New York kan selalu ada bunyi sirine gitu ya. Maksud gue kadang-kadang cewek tuh ya mbok dikasih tahu gitu. Kalau motor lu ntar starternya itu berarti akinya atau apanya dikasih knowledge begitu. Jangan cuma motor tuh bawa gas jalan. Tapi ada yang dikasih tahu takutnya tersinggung, Riz. Itu banyak yang begitu. Banyak yang sensitif juga banyak. Makanya
kadang memang tempat yang tepat adalah safety riding class. Ya memang safety riding class, dianya juga mau datang ke situ untuk Iya, dikasih tahu. Betul gitu. Jadi- Kadang kalau kita nunjukin, kita ngasih tahu malah kesannya so tahu banget sih lo gitu. Mentang-mentang lu lebih sering riding gitu. Iya, padahal sih nggak juga, cuman Nggak ya juga. lebih aman lah ibaratnya Ya buat kan dia. cewek-cewek kan banyak tuh, yang cewek-cewek sekarang tuh yang taunya ya udah deh, gue daripada pakai kendaraan umum mungkin bayarnya lebih mahal, gue beli motor aja deh. Yaudah, orang motor tinggal starter, gas, nyampe gitu. Padahal nggak gitu doang. Nggak sesimpel itu kan. Tapi semenjak gue sering riding sama cewek-cewek, banyak suami-suami yang menghujat gue Kenapa? karena istrinya minta beliin motor sekarang. Contohnya Ferry Mariani, Deswita Emang Teh Deswita kenapa? udah punya motor sekarang. Lah emang dari dulu nggak ada? Gak bisa naik motor. Sekali riding pertama turun ke jalan sama gue pinjemin motor gue, jatuh. Gue pikir kapok, dengkulnya sampai bolong tuh, sampai robek cananya. Aduh. Gak kapok, malah ayah beliin aku motor dong, aku pengen motor. Terus Kang Ferry-nya gimana? Biasa WhatsApp gue, si anjing ya mana ya, ini gara-gara kamu ya ini istri saya. Tapi Dibeliin motor Dan apa? Vespa. Oh Vespa. Karena gue bilang jangan yang aneh-aneh Kang, beliin aja yang memang biasa sesuai. aja dulu. Iya kan buat senang-senang kan. Kalau udah mahir pakai Vespa, yang matic gitu, maksudnya udah 3 tahun pakai mahir, baru deh boleh cobain, berkreasi. Gitu. Nah terus itu aja gue kata dia, ya udahlah nggak apa-apa biar Wita seneng. Biar lo dapet izin touring. Ya karena motor Kang Ferry juga kan banyak. Kemarin wah jadi gosipin orang. Aduh, dunia otomotif terlalu sempit. Terlalu sempit. Aku takut kilaf. Tapi buat para sobat kita tadi, banyak yang mungkin nggak tahu ya. Nabila kesini datang tadi naik motor. Masa sih masih centeng gini naik motor? Masa sih? Tadi ditacap pakai bedaknya Boris di sini. Ya ampun, bedaknya Boris. Dia naik motor kesini iya, tadi. Kan deket juga. Iya deket. Setengah jam paling. Tapi hafal nggak jalan kesini? Enggak dong. Tentu tidak. Lo nggak tahu ini retak kenapa? Sering jatuh kalau lagi lihat GPS itu brak. Kan ada holdernya gitu, bisa ditempelin. Sekarang motor gue ada tempelannya. Dulu gue pakai yang gurita anak-anak balap liar tuh yang ditempel gini. Gurita Gue gak tau jalan sampai sekarang. Kenapa? Nggak hobi main gue. Oh, nggak ada alasan sih. Nggak, maksudnya kayak misalnya lu dulu berkendara pakai mobil. Ya kan lu pasti hafal jalan dong. Ngapain, kan ada Waze, ada Google Map, kenapa gue harus hafal jalan sih? Maksudnya hafal tuh dalam artian sering lewat sini, lewatin ini, ngelewatin ini. Kalau seputar rumah gue doang gue hafal. Kalau di luar itu ya enggak. Udah jauh ya, udah. Nggak tahu deh, udah. Ini kerjaan ini aja deh gitu. Ini kan maksudnya sangat berbanding terbalik. Maksudnya kalau dari tadi lihat obrolan kita ini, Nabila nih ceria, cheerful, padahal sebenarnya kamu kan agak-agak introvert. Aku atau kamu? Udah jelas kamu. Gak usah diarahkan ke yang lain-lain. Gue emang sebenarnya gitu. Kalau gue menilai diri gue gitu ya, gue tuh lebih suka nggak banyak orang. Jadi dulu enggak. Jadi gue tuh kayak masuk entertainment itu akhirnya memaksa gue menjadi terbuka. Karena kan mau nggak mau harus ketemu rame orang. Betul, mau nggak mau. Tapi gue dari dulu terkenal banget. Yang paling nggak pernah datang undangan party tuh gue kali. Jadi kalau ada orang lihat gue di tempat malam pasti nanya, ngapain lo sini kerja gitu. Maksudnya dikiranya gue kerja. Karena gue hampir jarang banget keluar malam. Makanya waktu dulu gue sempet yang mencoba untuk masuk ke lingkungan itu, orang tuh kayak kaget ketemu gue kayak, kok tiba-tiba ada? Udah Nabila sih gitu. Ya, lo ngapain gitu. Dan itu lucunya karena mungkin dulu gue masih sendiri, gue menjadi santapan lezat kayak mata-mata baru yang kayak siapa dia. Lo tiba-tiba jadi kayak fresh meat gitu ya, gitu. Serigala itu udah para haina itu. Komunitas lo itu kan pada. Kok komunitas gitu kan? Lo sih. Komunitas gue siapa? Ya? Gue mana pernah keluar malam lagi, jarang gue. Ya? Capek. Mau nyari apa lagi sih gitu? Itu sebulan terakhir ini aja capek. Kena. Tapi bila sebagai yang orang introvert, dialihkan. Gak dialihkan kan langsung di-cut yang tadi tuh masuk ke sini. Lanjut dong. Tapi kan sebagai orang yang introvert, itu kan pasti ada masa-masanya dia harus recharge diri dia gitu. Setelah kayaknya gue udah terlalu banyak di luar nih, gue pengen sendiri gitu. Menikah itu membosankan. Waduh. Dulu pikiran gue begitu. Oke. Jangan kejauhan jedanya dong. Ntar dipotong di TikTok tuh. Iya juga ya, benar ya. Dulu pikiran gue gitu karena gue biasa hidup sendiri. Terus gue harus membayangkan kayak gue harus hidup bersama orang lain dalam satu rumah. Itu gue kayak bisa nggak ya gue gitu. Tapi ternyata
itu dipatahkan dengan ketika mendapat orang yang satu frekuensi. Yang membosankan itu aktivitasnya, bukan orangnya. Jadi kayak mungkin kalau nggak ngapa-ngapain ya mungkin ada boringnya. Tapi itu yang jadi kayak kita makanya harus punya kayak tujuan gitu loh. Kalau gue sama pasangan gue kayak apa nih tujuan kita? Rencana kerja kalian lah. Kerja kah? Jangka panjangnya apa? Jangka pendek untuk meraih jangka panjangnya gimana gitu. Pengen beli rumah kah bareng-bareng. Jadi kita kayak lebih giat lagi. Nah, sisi introvert gue ini untungnya ketemu dengan pasangan yang nyaris sama. Nggak terlalu banyak suka keluar rumah. Di atas gitu. 70% lah berarti ini ya? Ya 70% lah. Gue nggak bisa bilang di atas 70%. Karena kalau di atas 70% kayak hubungan gue sudah sangat sempurna mendekati. Tapi banyak kan yang berbeda. Tapi buat gue kayak kalau lo menyukai seseorang, kalau lo menyukai seseorang atau lo menikah dengan seseorang dan lo jatuh cinta dengan orang tersebut, pasti tingkat toleransi lo akan lebih tinggi. Jadi ketika lo tidak bisa menoleransi seseorang, berarti lo tidak benar-benar jatuh cinta. Kayak misalnya nih, gue dulu deket sama orang yang rush, yang kerasa gerus. Gue orangnya nggak bisa, gue orangnya tuh tenang banget. Gue kalau biarpun lagi terlambat tetap kalem. Bener, gue tuh setenang itu. Kayak misalnya ada kejadian apa, gue tuh orangnya nggak yang panik gitu. Kayak gempa aja, gue tuh tenang banget, Riz. Kayak ya udah gitu. Lebih santai. Responnya lebih slow aja, nggak gerabak gerubuk. Dan gue dulu paling nggak bisa menoleransi orang yang gerabak gerubuk. Yang dulu sebelum gue deket sama Niko, ras juga gue tuh kayak kesel, kayak cowok lebay banget sih gitu. Kayak maksud cowok kok santai aja kali gitu, slow gitu. Dan gue ketemu sekarang Niko rush banget orangnya. Panik. Dia kan kalau kerjain apa-apa itu harus ini. Itu panik keluar setelah menikah apa sebelum? Dari sebelum nikah memang dia cara bekerjanya gitu. Tapi gue ternyata bisa menoleransi itu. Dan alhamdulillah ya sampai menjelang hampir 3 tahun lebih ini. Ya karena lu benar-benar sayang sama dia, makanya lu toleransi lu nambah. Toleransinya harus lebih besar. Jadi menurut gue toleransi juga bukan tentang kekurangan doang ya, kelebihan juga. Karena kadang kelebihan pasangan lo membuat lo menjadi underestimate diri lo sendiri. Sedangkan harusnya nggak begitu, gitu loh. Jadi kayak mungkin juga ada hal-hal yang Niko mungkin nggak suka dari gue, tapi dia mungkin menoleransi gue lebih tinggi juga. Jadi saling menghargai itu yang menurut gue hubungan tuh nggak akan ada yang sama ketemu orang terus lo bener-bener klik. Nggak ya jarang banget lo lah. Lo percaya nggak? Nyokap bokap gue 35 tahun bareng. Nyokap gue almarhum pernah ngomong gini, mama gak yakin selama 28 tahun mama menikah sama papa, dulu masih 28 tahun, papa gak pernah nyentuh perempuan lain. Ini mereka loh ya, yang hubungannya tuh gue tahu very strong, sangat deket banget, klop banget lah, berjuang banget bareng. Dan sosok perempuan yang paling gue kagumin ini pernah mengeluarkan statement itu. Jadi yang menjadi pertanyaan cuma satu, mau atau tidak lo mempertahankan itu, atau memang sudah tidak ada hal yang bisa lo toleransi lagi sehingga akhirnya lo memilih keputusan yang terbaik buat anak-anak lo. Karena dulu mereka akhirnya balik bareng karena anak-anak. Tapi apakah kembali bersama itu akan menjadi sebuah keputusan yang tepat, atau justru dengan berpisah itu akan menjadi jauh lebih baik untuk kesehatan mental anak-anak lo. Nah itu yang gue ambil jadi bahan pertimbangannya. Betul. Jadi makanya gue bilang tidak ada seseorang pun yang bisa menghakimi kehidupan orang lain. Betul. Sebelum kamu pernah berada di posisi itu. Dulu ya Riz, ya Allah sedih banget. Gue tuh waktu kecil kalau lihat nyokap gue berantem parah, itu gue ditutupin kupingnya sama kakak gue karena gue deket banget sama kakak gue. Dan gue cuma berdoa gini, ya Allah kalau mereka baiknya berpisah, pisahin mereka. Karena gue dulu belum tahu cerai. Gue waktu kecil gue berdoa gitu loh. Tapi alhamdulillah Tuhan gak jawab doa gue. Mereka masih bareng. Tapi kan kalau saat itu mungkin mereka tidak memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu dengan akal sehat, mungkin mereka masih berantem terus sampai akhirnya guenya yang gak baik. Ya, lu tiap hari disajikan dengan kehidupan di rumah yang itu yang membuat gue introvert. Gue ini gak bisa denger orang ngomong tinggi, nada tinggi gue gak. Sampai sekarang loh Riz. Jadi nada tinggi dalam artian orang teriak atau orang membentak? Ngomong aja keras banget, kayak misalnya bercanda gitu ya, kayak ngomong bahasa kasar gitu, itu gue tek gitu. Tapi gue gak ngungkapin, cuman jantung gue tuh kenceng. Gue dari sampai sekarang. Nah, gerakan yang terlalu ras terus kayak orang tuh banting barang. Itulah yang salah satunya karena memicu. Dulu kalau berantem kan very strong ya. Ya berantem orang tua zaman dulu kan kita
peralatan-peralatan dapur tuh kan. Otak ini setiap hari Riz, dulu Iya, kan. piring-piring. Ada istilah piring terbang di dalam rumah tuh Nah kan. itu sudah itu beneran terjadi. Iya. Jadi dulu gue butuh waktu untuk ngomong ke Niko untuk sayang, I'm sorry gitu. I wanna talk about something to you. Karena gue nggak mau menyinggung dia. Buat para sobatku yang nggak tahu, memang Niko agak susah berbahasa Indonesia kan dia. Iya. Sekarang udah mending ya. Udah mending. Jadi Dulu lebih parah. ada yang bilang, apaan sih so Inggris banget? Nah, bilang kagak, emang Nikonya harus disupport. Harus kita dukung bahasa Indonesianya agar kita mengerti. Iya gitu. Kadang saya suka main tebak kata sendiri di rumah. Karena bukan kitanya mau so Inggris, bukan. Emang dia tuh baku banget. Iya. Karena bahasa ibunya dia pertama tuh bahasa Bali. Bahasa Indonesia Bali kan. Indonesia jadi Bali. Baku. Terus Bapak Jerman. di rumah bapaknya pakai bahasa Jerman. Sama stepfathernya dia pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Customer-nya 80% bule. Dulu dibalikin. Jadi terus bukan dibawa so ke jalan Inggris. kesehatan. Ribet dah. Puyeng gak lo kan? Puyeng. Muka Indonesia ngomongnya ada. Punya karyawan mekaniknya satu orang mana, satu orang Jawa. Tapi gue juga gitu, kayak gue ngomong sama gini, saya wanna talk to you about something. Kenapa? Boleh nggak kalau naruh barang pelan dikit? Kenapa? Akhirnya gue cerita. Makanya gue bilang gue nggak banyak cerita tentang masa lalu ke orang luar. Akhirnya gue cerita ke dia, akhirnya dia ngerti. Oh, ternyata gara-gara ini. Iya, dan gitu. gue tuh nggak bisa. Dan gue kalau marah itu nggak pernah gue gitu, nggak pernah. Semakin pelan ada gue ngomong, itu berarti gue semakin marah, dan gue mencoba untuk menahan emosi gue gitu. Jadi berarti lu adalah tipe yang memendam, biarin dah gue yang sakit aja udah deh. tapi gue ngomong. Iya ngomong, tapi kan tetap aja lu di dalam mah. Gue orang yang nggak mau nangis gitu di depan orang untuk bilang gue nih sedih, gue nih paling terhancur gitu, nggak. Ya udah gitu aja. Nah itu yang akhirnya gue bilang tingkat toleransi kan akhirnya dalam sebuah hubungan, seberapa besar lo menoleransi pasangan lo gitu. Gila, keren banget. Nabila Putri lo boleh curhat lo sama gue lo. Kalau memang ada hal-hal yang lo tidak bisa toleransi. Mungkin kita sudahi sampai di sini saja ya. Tapi ini gue mau nanya nih. Apa? Lo kan karakternya berbeda banget nih. Lo kan anak malam banget gitu. Itu ada jadi masalah gak sih dalam hubungan lo, Riz? Enggak, kenapa jadi Anda yang nanya-nanya saya? Emang udah selesai caranya? Udah selesai. Mau kita tutup aja. Jadi dari semua obrolan kita tadi yang patut di-highlight adalah yuk KFC X Smoke Garage. Bikin motor. Boleh minta tepuk tangannya dari 1.000 penonton di sini ya. Buat nanti San Mori warna merah putih Colonel Sanders. Wah, catchy banget. Maaf, cuma Smoke Garage yang bisa bikin karakter KFC menjadi ikonik dan berbeda. Oke. Nabila, terima kasih banyak sudah mau datang, diundang ya Nabila ya. Boris Thompson. Ya, semoga karir lo baik. Udah. Kenapa sih? Ya cukup sampai situ. Kamu gak boleh doain. Boleh, nggak usah. Kan gua harusnya Nabila lancar-lancar Smoke Garage-nya, project-project kedepannya tadi mau bikin akademi. Semoga terlaksana dengan baik dan banyak orang terbantu. Oke, kalau begitu para sobatku, sampai jumpa di episode mendatang. Jangan dikasih kesempatan Nabila ngomong. Dadah.